Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailul Rizky. Di sini saya akan melakukan uang ma'had yang terakhir, yakni kitab Tafsir Jalalain surat An-Naml ayat 16 sampai 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وورث سليمان داود فقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Kemudian makna kitab dari surat An-Naml ayat 16 sampai 19. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa warasa lan warisi Sulaiman Dauda ing Nabi Sulaiman lan Daud an-nubuwata ing kenabian wal ilmu lan ilmu duna baqiya sisa-sisa auladahu putra-putrane Sulaiman lan Daud wa qala lan dawu ya ayyuhan nasu wahai manusa ulimna wis diulang maring kita mantikot thairi pengucap manuk ai fami tegese paham iku aswatau suarane manuk wa utina lan diparingi min kulli syai'in saking saben-saben suci-suci Tuk tahu hali diparingi al-anbiya'i ing para nabi wal muluka lan pira-pira raja. Inna hadza sak temene iki al-mu'ti mati kulawa utawi iki hadza iku al-fadlu keutamaan al-binu kang jelas al-zahiru kang nampak. Jam'un wis dikumpulake Sulaimana maring Nabi Sulaiman apa junuduhu tentara Sulaiman pinal jinni saking jin wal insi lan manungsa wa tayri lan manuk fi masiri ing dalam perjalanan lahu maring namel fahu mongko tawi sira kabeh iku yusaun anem sira kabeh yajma'una dikumpulaken summa yusauna hatta idza atau nalikane teka ala wadi namli ing atase curang-curang semut huwa utawi namel bittaifi kelawan negara au bisyami utawa negara Syam namlahu utawi semut sigharun cili au kibarun utawa gede qalat dawu iku namlatun ratu semut ya utawi namlah iku malangatun namli rajai semut wa qad ra'at lan teman-teman ningali apa namlah jundun ing tentara Sulaimana ing Nabi Sulaiman ya ayuhan namlu he para semut udkhulu malbu sira masakinakum ing oma-oma kabeh la yahtimannaku ora diijek-ijek yukasirnakum tegese mecah sira kabeh Sulaimanu ing tentara Sulaiman wa junudu lan tentara Sulaiman wa utawi junudu iku la yash'uruna ora kersa nazala iku den turunake apa anamlu semut bansilatul aqli ing panggonane semut Bailih khitabi bi khitabim fatabassama mongko mesem Sulaimana ing Nabi Sulaiman ibtida ngawiti dhahikan tertawa intihau entek min qauliha saking pengucape namal faqad sami'ahu lan temen-temen ngrungokno apa sapa Nabi Sulaiman ada salah satu amyalin saking telung mil hamala sunggawa apa
arrihu angin fahaisu mongko tahan jundahu ing tentara ala wadim ing atase jurang-jurang omahe semut hatta dakhalu sehingga mlebu apa namel buyutaum ing pira-pira omahe namel bahkan lan ana jundu ing tentarane namel rukbanan iku kendaraan fiha tasir ing dalam sir wa qala rabbi lan teman-teman tahu sapa Sulaiman Rabbi pangeran ingsun auzi'ni ahli an ashkura yang ta syukur sapa nikmata ka ing nikmat sira allati zat an'amta nikmat sira alayya ing atas ingsun wa ala walida ing atas bapak kula lan ibu wa an a'mala lan ing atas yang lan yen to ngamal salihan kang saleh taradau ridha sira wa adkhilni lan mulkake ingsun rahmatika lan rahmat sira bi ibadaka ing dalam ibadah as-salihina ing pira-pira wong kang salihin. Terjemah dari surat An-Naml ayat 16 yakni warasa Sulaiman Daud wa qala ya ayuhan nas 'allimna wa utina min kulli syai' inna hadza lahuwal fadlul mubin. Jadi tafsir dari surat An-Naml ayat 16 menerangkan tentang dan Sulaiman telah menemui Daud yakni kenabian dan ilmunya tidak kepada putra-putra Nabi Daud yang lainnya. Dan Nabi Daud ini tadi berkata, hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang ucapan burung, yakni ia memahami suara-suaranya dan apa yang dimaksudnya. Dan kami diberi segala sesuatu sebagaimana yang telah diberikan kepada para nabi dan para raja. Sesungguhnya ini semua yang diberikan benar-benar satu karunia yang nyata. Kemudian tafsir surat An-Naml ayat 17 ialah wa khusyira li Sulaimana junudu minal jinni wal insi wa thairi fahum yuzaun. Yakni tafsirnya ialah dan dihimpunkan atau dapat dikumpulkan untuk Nabi Sulaiman itu dan bala tentaranya dari golongan jin, manusia dan burung-burung di dalam perjalanan yang dilakukannya. Lalu mereka itu diatur dengan tertib, yakni dikumpulkan kemudian digerakkan dengan teratur dan tertib. Kemudian tafsir dari surat An-Naml ayat 18 yakni hatta idza atau ala wadin namli qalas namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa la yashkurun. Yakni tafsirnya sehingga dari yang ayat 17 tadi apabila mereka sampai di lembah semut yaitu di kota Taif atau di negeri Syam yang dimaksud adalah semut-semut kecil dan semut-semut besar. Kemudian berkatalah seekor semut yaitu Raja Semut sewaktu melihat bala tentara Nabi Sulaiman, hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarang kalian agar kalian tidak diinjak, yakni tidak terinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Sedangkan mereka itu tidak menyadari, jadi semut-semut itu dianggap sebagai makhluk yang dapat berbicara. Mereka melakukan pembicaraan sesama mereka. Jadi Nabi Sulaiman ini bisa berbicara dengan hewan, yakni hewan semut. Hewan-hewan lain juga bisa. Kemudian tafsir dari ayat 19, fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Yakni maka Nabi Sulaiman tersenyum pada permulaannya. Pada akhirnya karena mendengar perkataan semut itu, dia telah mendengarnya walaupun jaraknya itu masih jauh. Jadi Nabi Sulaiman mendengar semut-semut itu meskipun jaraknya itu jauh, yakni 3 mil. Kemudian suara itu dibawa oleh angin. Nabi Sulaiman menahan bala tentaranya sewaktu mereka hampir sampai ke lembah semut. Kemudian Nabi Sulaiman itu sambil menunggu supaya semut-semut itu memasuki sarang-sarang terlebih dahulu. Bala tentara Nabi Sulaiman itu dalam perjalanan ini ada yang memiliki kendaraan dan ada pula yang berjalan kaki. Dan dia berdoa, ya Rabbku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan. Nikmat-nikmat itu kepadaku dan kepada 2 orang, yakni ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh, yakni para nabi dan para wali. Kemudian yang terakhir ialah 2 pesan yang bisa kita ambil dari surat An-Naml ayat 16 sampai 19, yakni yang pertama itu keajaiban ciptaan Allah. Jadi di dalam ayat 16 sampai 19 ini bahwasanya
menggambarkan keajaiban alam semesta dan ciptaan Allah itu yang luar biasa, seperti keberagaman makhluk dan tanda-tanda kebesarannya. Kemudian pesan yang kedua, pentingnya bersyukur. Jadi kita sebagai manusia diajarkan untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, serta untuk tidak mengingkari kebaikannya dalam kehidupan sehari-hari. Shadaqallahul adzim. Itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.